Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Sahabat Kopi Nutizen TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan konten kreator. Nah, ini menarik, penting untuk diobrolkan agar teman-teman ini bisa tahu gimana cara menjadi konten kreator dan menghasilkan. Nah, kebetulan saya menghadirkan bintang tamu yang cukup spesial di malam hari ini. Nah, bintang tamu kita di malam hari ini ya tak lain adalah konten kreator. Mari kita sapa konten kreator kita di malam hari ini, Bung Rahmat Samadi atau biasa dipanggil Papa Kendi. Bagaimana kabar Bung Alhamdulillah Rahmat baik. Samadi? Baik Bung Jam. Ya, Papa Kendi ya biasanya disapa di Facebook ya. Facebook. Papa Kendi, dan hari ini Papa Kendi hadir di studio kita yang sederhana ini. Ya, setidaknya memberikan sharing ke kita seperti apa nanti menjadi konten kreator yang menghasilkan. Ya. Selain menghasilkan tapi juga sebagai konten kreator punya memahami soal 3 pilar digital. Nah, barangkali juga Papa Kendi akan coba memberikan sedikit tips bagaimana menjadi konten kreator dan terkait 3 pilar berkaitan dengan digital itu. Nah, sebelum itu barangkali Papa Kendi bisa memperkenalkan diri, meskipun ini pemirsa juga tahu siapa Papa Kendi. Nah, untuk itu mungkin sedikit memperkenalkan diri. Silakan Papa Kendi. Terima kasih dulu Siap. sebelumnya Pak Jemi. Jadi begini, Pak Jemi. Bung Jemi ya, Bung Ya. Jemi. Oke, Bung Jemi. Jadi begini ya, sebenarnya memang kalau kita bicara tentang dunia konten kreator ya, saya sebenarnya itu pemula, masih bisa dibilang pemula karena Pemula ya. di luar sana memang banyak konten-konten kreator Gorontalo yang memang sudah luar biasa berkembangnya. Akun-akun mereka sudah luar biasa berkembang dan sudah terkenal ya, sudah cukup viral, kemudian sudah punya kualitas yang bagus dalam soal-soal konten-kontennya, Memproduksi konten. soal produksi konten, kemudian soal isi kontennya, begitu. Itu banyak yang luar biasa di luar sana. Cuma memang saya karena terdorong dari tugas saya sebenarnya. Jadi sekarang saya Tugas ini Anda sedang sebagai? bergelut di dunia yang kurang lebih relate dengan konten kreator atau dunia digital. Karena sekarang saya sebagai salah satu pendamping kabupaten di salah satu program kementerian, namanya Smart Village. Kementerian apa ini? Kementerian Desa. Oke. Namanya Smart Village. Nah, program ini sebenarnya dia mendorong ya, mendorong proses transformasi pembangunan desa. Itu lebih ke arah bagaimana supaya desa itu bisa sesegera mungkin untuk mampu memanfaatkan berbagai macam aspek teknologi digital dalam berbagai lini, baik tata kelola pemerintahannya maupun masyarakatnya. Nah, karena pekerjaan sehari-hari saya relate dengan dunia digital, memberikan edukasi di masyarakat, pemerintahan desa, kemudian bertemu dengan berbagai macam stakeholder yang terkait dengan dunia digital ini, sehingga saya berpikir, aduh, kenapa saya sebagai duta digital tapi tidak bisa memproduksi atau kenapa saya tidak terjun langsung di dunia itu. Dunia konten kreator. Nah, salah satunya ya, salah satu cabang dari digitalisasi itu. Nah, Oke. Nah, akhirnya saya putuskan beberapa bulan lalu itu saya putuskan untuk saya mau coba untuk terjun langsung. Nah, ternyata memang itu bagus ya. Prospeknya ke depannya bagus karena kenapa? Di Facebook, saya lebih ke Facebook ya. Saya lebih ke Facebook. Di Facebook itu memang untuk sekarang platform berbagi video khususnya ya, itu sudah bisa dipastikan bahwa Facebook ini masa depannya cerah ke depan nanti. Soal bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari Facebook itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau di YouTube ya, kita kan dulu itu lebih yang kita kenal itu YouTube kan. Untuk platform berbagi video yang bisa menghasilkan uang. Tapi kemudian semakin ke sini YouTube ini kan semakin hari semakin sulit untuk kita bersaing karena pertama persaingan di situ luar biasa.
Konten-konten kreator yang bergelut di situ tuh luar biasa persaingannya. Sehingga kita agak kesulitan misalkan, apalagi untuk pemula ya. Untuk pemula yang masih terbatas dalam hal proses membuat video, masih terbatas pengetahuannya dalam bagaimana menemukan konten-konten yang menarik. Nah di Facebook ruang itu terbuka lebar. Ruang itu terbuka lebar. Kenapa saya bilang terbuka lebar? Karena pertama syarat untuk bisa dimonetisasi di Facebook itu sangat mudah, sangat mudah. Dan untuk kita mungkin dijelaskan soal lebih spesifik soal triknya dan bagaimana menciptakan konten meskipun tidak harus yang berkualitas, tapi minimal punya nilai edukatif seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa dibagi dulu karena kita terbatas oleh waktu. Kita juga punya banyak acara karena kita juga menyempatkan sedikit untuk mengobrol soal dunia digital, utamanya soal konten kreator. Jadi seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita membuat konten di Facebook itu sangat mudah, sangat mudah. Karena kita cukup buat reels dengan durasi sekitaran 24 detik sudah paling di bawah. Dan 90 detik sudah bisa kita memproduksi konten. Konten reels. Kemudian di konten untuk video biasa, postingan biasa itu itu kita bisa memposting dengan durasi cukup 3 menit saja. Tidak harus seperti di YouTube harus 7 menit, walaupun sekarang YouTube itu sudah menyediakan short juga kan. Tapi kalau menurut saya algoritma di Facebook itu lebih mudah kita untuk mendapatkan cuan di situ. Begitu. Kalau saat ini ya. Nah, untuk konten-konten sangat bisa kalau yang seperti Bang Jemi bilang tadi konten edukatif itu sangat-sangat, bahkan penontonnya itu, peminatnya itu luar biasa kalau konten edukatif. Baik. Nah sekarang kan tadi Bung Rahmat atau Bung Mat ini sudah menjelaskan soal Candy. Kampion memang. Dari Kampion memang sudah menjelaskan soal trik dan seperti apa menjadi konten kreator. Meskipun ini obrolan kita ini singkat sekali, tapi minimal teman-teman di sana juga sudah bisa memahami sedikit seperti apa bagaimana menjadi konten kreator dan bagaimana memproduksi konten tadi. Tapi kan para konten kreator ini juga harus dibekali dengan soal 3 pilar berkaitan dengan digital tadi. Nah, kira-kira apa yang harus diketahui oleh konten kreator? Jadi tidak hanya memproduksi lucu-lucuan, tapi juga memahami misalnya kode etik, budaya dan bagaimana juga digital keamanan digital. Barangkali bisa dijelaskan jadi Bapak Candy. Di dunia digital itu Bang Jemi, memang betul Bang Jemi bilang ada 3 pilar. Sebenarnya lebih bagus 4 pilar ya. Jadi yang pilar pertama itu yang harus kita pahami yaitu culture, digital culture. Kemudian yang kedua digital etik. Yang ketiga yang tadi Bang Jemi bilang kita harus punya security. Pemahaman terhadap security digital. Kemudian yang keempat itu juga yang paling penting juga yaitu kecakapan digital. Sehingga ketika ini bisa kita edukasi melalui media sosial, ini luar biasa. Efeknya luar biasa terhadap audiens dan manfaatnya luar biasa. Sehingga penyebaran hoax, kemudian bullying, itu bisa kita minimalisir dengan membuat konten-konten yang memberikan edukasi yang bermanfaat seperti itu. Baik, ini Papa Candy ini kan sebagai duta digital di Kabupaten Gorontalo ya. Barangkali ini sedikit harapan atau mungkin semacam ajakan kepada konten kreator yang lain maupun baik yang kecil maupun besar, apa yang kira-kira harus diperhatikan? Oh iya, jadi begini. Jadi di desa-desa itu sekarang itu ada yang namanya ruang komunitas digital desa. Ruang komunitas digital desa. Yang dan itu ada di setiap desa yang masuk lokus program Desa Cerdas. Jadi tidak semua ya? Tidak semua. Di Gorontalo itu hanya ada 10 desa di Kabupaten Gorontalo. Di kabupaten lain juga ada, Purwato, kemudian Bualemo dan Gorut sekarang sementara ada juga. Nah, di situ itu di setiap desa lokus itu ada yang namanya RKDD. Ruang Komunitas Digital Desa. Nah, oleh karena itu saya ini sebenarnya pengennya juga mengajak teman-teman konten kreator yang sudah besar-besar namanya,
di Gorontalo yang punya konten-konten edukasi, kemudian yang punya konten podcast, itu kalau bisa kita berkolaborasi dan agar turut berpartisipasi dalam memberikan ilmunya di ruang-ruang komunitas. Karena di ruang komunitas itu nanti ada berbagai macam komunitas-komunitas pinggiran yang ada di desa, yang akan kita bina di situ, di ruang itu, dan kita akan berikan mereka untuk bisa berkreasi, mengembangkan bakatnya, baik dalam podcast atau apapun itu. Baik. Luar biasa sekali ya obrolan kita di malam hari ini, namun kita dibatasi oleh waktu dan barangkali kita nanti akan bisa podcast dengan tema-tema yang lain dan masih berkaitan dengan digital. Saya kira untuk itu saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bang Papa Kendi atau Bung Rahmat Samadi telah berbagi tips, pengalaman dan beberapa hal yang saya kira ini juga penting untuk para netizen dan para konten kreator pemula. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Jemi Raji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.